Ini adalah cerita tentang Nabi Saleh, seorang nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud, dan masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam tinggal di daerah Arab Utara dan merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud adalah orang-orang yang pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan, dan kemampuan mereka di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Peninggalan peradaban kaum Samud yang megah ini kini dapat kita saksikan di Yordania dan Arab Saudi, terwujud dalam bentuk pahatan bangunan yang masih kokoh berdiri. Keindahan dan kehebatannya bahkan terabadikan dalam Al-Quran dengan ayat yang menggambarkan pesonanya sebagai berikut. Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah jadikan bagimu dari rumah-rumahmu tempat beristirahat dan membuat dari kulit binatangmu tempat perlindungan yang kamu bisa dibawa di waktu kamu melakukan perjalanan. Dan dari bulu-bulu binatangmu, barang-barang yang kamu gunakan untuk keperluan yang lain, serta dari barang-barang yang kamu ambil dari sumber-sumber kekayaan yang diberikan kepadamu oleh Allah. Maka hendaklah kamu menghormati Allah, dan janganlah kamu merusakkan keadaan rumahmu sebagai bentuk kesombongan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah nan megah, dan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Akan tetapi, mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Nabi Saleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain itu, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong, serta seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Ketika Nabi Saleh mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh, supaya mereka menyembah Allah, maka tiba-tiba mereka terbelah menjadi dua golongan yang berselisih. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh dipimpin oleh Junda bin Amru, salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh dipimpin oleh Zu'ab dan Rabab, yang menganggap bahwa Nabi Saleh terkena sihir dan tidak percaya dengan ajarannya. Mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat yang sangat besar, yaitu memerintahkan sebuah batu besar untuk membelah dan melahirkan onta betina yang indah. Onta tersebut menjadi tanda kekuasaan Allah dan kebenaran dakwah Nabi Saleh. Dan ingatlah ketika Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Sesungguhnya kamu meminta sesuatu yang besar dari aku, padahal kalian telah diberi kemudahan oleh Tuhanmu. Dan ingatlah ketika sekelompok orang dari kalangan mereka berkata, hai kaum Samud, janganlah kamu merasa rendah hati. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sangat kuat. Mereka membuat suatu benteng di antara gunung-gunung yang tinggi, seolah-olah mereka merasa aman dari bencana. Namun, mereka mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku sewenang-wenang terhadap hamba-hambanya. Kemudian, Allah SWT memberikan mukjizat yang besar kepada Nabi Saleh dengan memerintahkan sebuah batu besar untuk membelah dan melahirkan onta betina yang indah. Onta tersebut menjadi tanda kekuasaan Allah SWT dan kebenaran dakwah Nabi Saleh. Setelah melihat onta betina yang indah itu, kaum Samud semakin yakin akan kebenaran dakwah Nabi Saleh. Namun,
Kehebatan kaum Tsamud justru membuat mereka semakin sombong dan angkuh. Salah satu unta betina yang milik Nabi Saleh terus mengambil air di sumber mata air yang menjadi sumber air bagi mereka. Mereka merasa bahwa unta betina tersebut hanya menambah beban mereka karena butuh banyak air di sumber mata air. Akhirnya, mereka merencanakan untuk membunuh unta betina tersebut. Dua wanita, yaitu Saduk dan Unaizah, memprovokasi rencana tersebut. Unaizah adalah istri dari salah satu pemimpin kaum penentang Nabi Saleh dan memiliki 4 orang anak perempuan. Mereka membuat perjanjian dengan Qudar untuk memilih salah satu anak mereka jika berhasil membunuh unta betina tersebut. Saduk juga menawarkan dirinya sendiri pada Misra apabila ia berhasil membunuh unta tersebut. Akhirnya, Qudar dan Misra serta 7 pemuda lainnya berhasil membunuh unta betina tersebut. Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih karena kelompok penentangnya membunuh unta betina Allah. Ia memperingatkan para pembunuh agar bertaubat atau azab akan datang. Namun, mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut, bahkan menantang untuk segera diturunkannya azab. Mereka terus melakukan kezaliman dan kejahatan di antara sesama mereka dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang sangat pedih kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang yang menghancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung kaum Tsamud. Mereka semua mati terbawa oleh angin tersebut dan tidak ada satupun yang selamat. Dan kami datangkan azab yang dahsyat kepada mereka di dunia ini dan mereka di akhirat itu adalah orang-orang yang merugi. Sesungguhnya kaum Tsamud itu mendustakan Tuhan mereka. Celakalah kaum Tsamud itu pada hari kebinasaannya. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat ke-78-80. Kita sebagai manusia harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Kita harus selalu bersyukur dan menghormati karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terjerumus dalam kesombongan dan kesalahan yang sama seperti kaum Tsamud. Semoga cerita tentang kelahiran onta betina dan kejadian di masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menghormati kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton channel Doa Kita. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen, agar channel ini dapat terus memberikan seputar doa dan kisah-kisah para nabi lainnya.